Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Pramudia dan teman saya. Dan saya Elza Ibdiningsi. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang teori atom. Di sini ada elektron. Elektron merupakan bagian dari sebuah atom, bisa didefinisikan sebagai partikel penyusun atom yang memiliki muatan negatif dan mengelilingi inti atom yang bermuatan positif. Di sini ada ilmuwan peneliti elektron, yaitu ada Joseph John Thomson. Penelitiannya, Thomson memiliki tentang elektron pada sinar katode. Sinar katode ini merupakan partikel-partikel sebab dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara katode dan anode. Hasil penelitiannya yaitu hasil penelitian dari Joseph John Thomson ini menyatakan bahwa sinar katode merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif dan selanjutnya disebut elektron. Robert Andrews Millikan. Penelitian Robert Millikan melakukan penelitian tetesan minyak Millikan dengan membandingkan gaya listrik yang diterapkan dengan perubahan gerakan tetes minyak, dan Robert Millikan dapat menentukan muatan tetesan memiliki muatan listrik. Hasil penelitiannya, Robert menemukan bahwa nilai-nilai yang terukur selalu kelipatan dari bilangan yang sama. Ia lalu menginterpretasikan bahwa bilangan ini adalah muatan dari satu elektron. Selanjutnya ada William Crookes. Penelitiannya yaitu Crookes membuat tabung sinar katode pertama untuk menghasilkan ruang hampa udara yang bertekanan tinggi di dalamnya. Hasil penelitiannya, sinar luminescence yang muncul dalam tabung membawa energi dan bergerak dari katode ke anoda dan menerapkan sebuah magnet dan dapat mengalihkan sinar tersebut. Selanjutnya proton. Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif dan memiliki massa sebesar massa hidrogen, yaitu 1836 kali lebih berat dari elektron. Di sini ada ilmuwan peneliti proton. Yang pertama ada J.J. Thomson. Penelitian yang dilakukan oleh J.J. Thomson yaitu meneliti perbandingan massa proton dan massa elektron. Hasil penelitian yang dilakukan oleh J.J. Thomson yaitu proton memiliki massa lebih besar dibandingkan elektron, sehingga model atom Thomson menggambarkan sebagai proton tunggal yang besar. Yang kedua ada Eugen Goldsteinis. Penelitian yang dilakukan olehnya yaitu melakukan eksperimen dari tabung gas yang memiliki katode yang diberikan lubang dan diberikan muatan listrik pada tabung tersebut. Hasil penelitiannya menemukan sifat proton, yaitu proton ditemukan ketika hidrogen digunakan di dalam tabung lucutan. Yang ketiga ada Rutherford. Penelitian yang dilakukan yaitu eksperimen gas nitrogen. Rutherford mencatat instrumennya itu mendeteksi keberadaan inti hidrogen dengan menambahkan partikel alfa ke gas. Hasil penelitiannya yaitu berhasil menghitung bahwa massa partikel bermuatan positif itu kira-kira 1837 kali massa elektron. Kini kita menamai partikel itu dengan sebutan proton. Struktur atom. Ini ada kelebihan dan kekurangan struktur model atom. Pertama, teori model atom J.J. Thomson. Kelebihannya membentukkan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dan atom. Atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Kekurangan dari atom J.J. Thomson yaitu belum dapat menerangkan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron dalam bola. Yang kedua ada teori atom John Dalton. Kelebihan atom John Dalton yaitu dapat menerangkan hukum kekekalan massa dan dapat menerangkan hukum perbandingan dan dapat memulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Kekurangan atom John Dalton yaitu tidak menerangkan hubungan antara larutan senyawa dan daya antar arus listrik.
Yang ketiga ada model atom Rutherford. Kelebihannya membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi atom, dan Rutherford bahwa elektron mengelilingi inti atom ini memberi inspirasi pada penemuan. Kekurangannya, elektron bergerak mengitari inti disertai pemancaran energi, maka lama-kelamaan energi elektron akan berkurang, dan tidak dapat menerangkan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti sesuai dengan teori fisika klasik. Yang terakhir ada teori atom Niels Bohr. Kelebihannya mampu membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen dengan jari-jari bola. Kekurangan atom ini hanya dapat menerangkan atom-atom yang memiliki elektron tunggal seperti gas hidrogen. Baiklah, segitu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.